Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertemu dengan bapaknya ketika di akhirat kelak. Kisah ini diawali dari ayat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41 sampai 46 ketika Nabi Ibrahim mengajak bapaknya untuk meninggalkan berhala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ditolak. Allah mengisahkan, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa memberikan manfaat sesuatu pun kepadamu? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika." Wahai bapak, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu, sesuatu yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikuti aku wahai bapak. Ahdika siratan sawiyya, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Diajak bapaknya oleh Nabi Ibrahim untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapak, janganlah engkau menyembah setan. Katanya Nabi Ibrahim, "Inna syaitan kana lirrahmani asiyya." Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai bapak, sesungguhnya aku takut engkau mendapatkan azab yang pedih dari Ar-Rahman, dari Allah. Fatakuna lisyaitani waliyya. Kemudian engkau menjadi sahabatnya setan. Wahai bapak, diberi nasihat, bapaknya diajak untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Namun apa jawaban dari bapaknya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi lanar la arjumannak. Kalau engkau tidak berhenti untuk ngajak-ngajak aku menyembah Tuhanmu dan meninggalkan berhala, niscaya kamu akan aku rajam, kamu akan aku bunuh, katanya bapaknya. Wahjurni maliya, tinggalkan aku sendiri. Inilah keadaan bapaknya ketika di dunia, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam masih terus mintakan ampun kepada bapaknya. Dan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari kebangkitan kelak. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengkisahkan tentang pertemuan Nabi Ibrahim dengan bapaknya, di mana tadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya tidak dihinakan pada hari kebangkitan kelak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkisah di sini, yalqa Ibrahim abahu azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim bertemu dengan bapaknya yang bernama Azar pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatarah wa ghabarah. Saat itu dilihat oleh Nabi Ibrahim di wajah bapaknya menghitam. Wajah bapaknya menghitam karena kesedihan, karena beratnya apa yang menimpa dirinya pada saat itu, dan juga berdebu. Bapaknya dilihat sangat menyedihkan sekali oleh Nabi Ibrahim. Fayaqulu lahu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Alam aqul laka la ta'sini?" Alam aqul laka la ta'sini? Wahai bapak, bukankah aku telah mengatakan kepadamu ketika di dunia dahulu, janganlah engkau membangkang kepadaku, ikuti aku, fattabi'ni, ikuti aku. Tapi engkau enggak mau, akhirnya jadinya kayak gini, wahai bapak. Fayaqulu abuhu, kemudian bapaknya yang bernama Azar tadi itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Fal yauma la a'sika." Pada hari ini aku tidak akan membangkang kepadamu lagi, wahai Ibrahim.
Aku akan menuruti semua yang engkau katakan. Aku akan beriman kepada Allah. Aku akan mengikuti apa-apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku pada hari kebangkitan, pada hari mereka dibangkitkan. Karena pada apa yang sudah kita sebutkan yang lalu, yaitu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87, di mana Nabi Ibrahim minta supaya tidak dihinakan pada hari kiamat. Nah, di sini Nabi Ibrahim minta janjinya Allah Subhanahu wa taala tadi itu supaya Nabi Ibrahim tidak dihinakan pada saat itu dengan sebab bapaknya yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian katanya Nabi Ibrahim, fa'ayu khizzin akhza min abi al-ab'ad. Kehinaan apalagi yang bisa menimpa diriku daripada bapakku yang jauh, artinya bapakku yang akan masuk ke dalam api neraka. Nabi Ibrahim menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dihinakan pada saat itu dengan menyelamatkan bapaknya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, berfirman, inni haramtul jannah 'alal kafirin. Sungguhnya telah aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Jadi tidak bisa bapaknya Nabi Ibrahim masuk ke dalam surga atau terhindar dari api neraka, tidak bisa. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahta rijlaika. Wahai Ibrahim, lihatlah apa yang ada di bawah kedua kakimu itu. Fayanzuru, kemudian Nabi Ibrahim melihat ke bawah di antara kedua kakinya, fa idza hiya badhikhun multatih. Maka dilihatnya oleh Nabi Ibrahim di bawah kedua kakinya itu ada seekor hena, binatang yang mirip dengan anjing tetapi tampangnya itu jelek dan ganas serta liar. Nah, binatang ini adalah bapaknya yang telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor hena. Fayukhadu biqawaimihi fayulqa finnar, kemudian kaki-kaki hena tadi itu ditangkap dan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil yaitu bahwasanya orang-orang kafir kelak mereka akan menyesal dengan penolakannya terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan saat itu maka sudah tidak berarti lagi, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Ibrahim ini menghindarkan Nabi Ibrahim dari kehinaan pada hari akhirat saat itu dengan menjadikan bapaknya sebagai seekor hena, sehingga penduduk akhirat yang lain tidak bisa mengenali lagi bahwasanya hena tersebut, binatang tersebut sebenarnya adalah bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.